salut. Bismillah. Salut, salut. Salut, salut. 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 Silakan. Bagi 3 kan ada 5 tahap baca itu, kami udah bagikan 3. Baik, kalau Nah, itu jadi nanti kalau dibagi. menurut Pak Budi tadi kan satu presenternya yang memberi. Iya. Pertanyaannya nanti Bu, siapa yang menanggapi, siapa yang memberikan tanggapan, siapa? Siapa yang memberikan jawaban? Ya ini belum. Karena Ini kan tadi kan presenternya menjawab. kami butuh. Ya, dia kan Pak tuh Pak Budi. Ya Pak. Oke, siap. Tepuk salut. Bismillah. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Lihat Jari. Nah, ini adalah semboyan kelompok kami, Lihat Jari, program sekolah yang berdampak pada murid oleh kelompok 3. Lihat Jari ini singkatan dari Lia Paring Pangesti, Hatta Lilintar, Jawanri, dan Ropi Yunus. Pak Robi, Ya. sebentar. Pak Robi, sebentar. Ya, Pak. Pak Jawandri 5 menit. Nah, Ya. Pak Jawandri 5 menit nanti memberikan jawaban. Tadi kan kelompok 3 yang Ya. memberikan pertanyaan dengan tanggapan kan kelompok 1 itu kelompoknya Bukas dengan Pak Ayatul ya. Pak Ayatul dengan Bukas diberi waktu 5 menit. Pak Jawandri diberikan 5 menit. Gitu ya. Nah, sedangkan 10 menit Pak Robi. Oke? Sip. nggak ditambah waktu menanggapinya, Pak. Yang menanggapi Pak Budi. Nggak kurang 5 menit tuh. Itu kelompok 1. Ya, Yang waktu tanggap itu nggak kurang 5 menit, Pak. Ya. Jadi begini, nggak mungkin lah Bu Lia menanggapi dari kelompoknya sendiri. Ya. Bu Lia nanti tugasnya menanggapi punya kelompok 2. Iya. Jadi sekarang Pak Rofi 10 menit. Nanti Pak Hayatul dengan Bukas 5 menit. Pak Jawandri 5 menit. Oke, mainkan. Nanti Pak Jawandri jawabnya singkat, padat, dan jelas nanti ya. Oke, silakan Pak Rofi. Oke, ini dia kelompok kami, kelompok 3. Kelompok 3. Tadi kelompok kami namanya Lihat Jari. Ini nama kebetulan sudah ditambah sama Pak Jawandri, tadi pakai marga semua belakang, Bulia Batubara, saya Manurung, Huta Barat, dia sendiri Situmorang. Semoga Bapak Budi pun tidak ditambah dia. Untung Pak. Oke. Dasar program kami itu adalah dalam modal aset. Kami mengangkat di sini yaitu aset lingkungan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan menggunakan aset lingkungan untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas. Jadi dari ketujuh aset yang kita pelajari, kami hanya mengangkat satu yaitu aset lingkungan. Karena pada dasarnya lingkungan ini untuk modal manusia tetap belajar pada lingkungan.
serta modal finansial dan modal yang lainnya juga nanti akan berkaitan dengan lingkungannya. Sini juga ada modal lingkungannya yang kami angkat, itu lingkungan industri tahu dan tempe. Jadi kami mengangkat ini karena dalam mata pelajaran IPA dan yang lainnya pembelajaran tentang dilakukan. Salah satu contohnya itu untuk pembuatan tahu dan tempe, di samping untuk membuat tape ya. Kemudian sasarannya adalah siswa-siswi SMP mampu nanti belajar secara langsung materi bioteknologi yang diajarkan di sekolah. Jadi tidak hanya nanti terpaut kepada guru yang mengajar di kelas tentang bagaimana cara mengajar bioteknologi ataupun video-video yang dipelajari di kelas, karena sumber sekarang sudah banyak kita lihat. Tapi siswa ini nanti langsung terjun ke lapangan bagaimana dia bisa melihat cara pembuatan tahu dan tempe yang diproduksi di UMKM ataupun di industri. Kemudian siswa mampu belajar kewirausahaan. Dan ini nanti diharapkan siswa dapat belajar dari sekian kilo tempe itu nanti apa yang didapatkan, seberapa banyak tahunya didapat, seberapa keuntungannya dan sebagainya, nanti juga bisa dipelajari lebih lanjut. Serta siswa mampu mengolah dan mengenal makanan yang sehat dan alami, serta dari negara sendiri ataupun dari daerah sendiri. Kemudian mata pelajarannya bisa dikaitkan dalam mata pelajaran IPA, prakarya, bahasa Indonesia, IPS, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian untuk pengelolaan aset ini tentunya kita akan kaitkan dengan Bagja. Itu bagaimana nanti kita membuat pertanyaan, kita ambil pelajaran, kita gali mimpi, jabarkan aturan, dan atur eksekusinya. Kemudian buat pertanyaannya dari bioteknologi tadi, bagaimana cara meningkatkan mutu pembelajaran melalui pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan. Jadi kita mengangkat di sini pembelajarannya itu adalah berbasis lingkungan. Kemudian bagaimana memanfaatkan kondisi lingkungan sekolah untuk berkolaborasi, untuk kolaborasi pembelajaran antar mata pelajaran. Dengan ini, setiap mapel itu dapat terkoneksi mata pelajarannya. Pelajaran, peserta didik antusias dalam pembuatan tahu tempe dari kedelai yang pernah dicoba di kelas. Jadi di kelas oleh guru yang mengajar telah juga dilaksanakan untuk pembuatan tahu tempe. Kemudian pembelajaran yang antusias mengenai bioteknologi pembuatan tahu tempe yang sudah menjadi tempe dan tahu dengan melihat video yang sudah beredar di YouTube. Jadi guru-guru di sini juga memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran abad 21. Serta melakukan observasi langsung di sekitar sekolah pada pembelajaran biotik dan ekosistem. Peserta didik terlihat semangat di dalam pembelajaran di luar kelas. Jadi pembelajarannya tidak hanya menonton di dalam kelas, tetapi kita langsung terjun ke lapangan bagaimana cara proses dari kedelai itu menjadi tempe dan tahu. Kemudian di dalam gali mimpinya, cita-cita yang kami harapkan nanti, siswa bersyukur atas rezeki yang dinikmatinya setiap hari berupa makan sehat dan alami. Kemudian siswa dapat belajar tentang tata cara pembuatan dan pengolahan tahu tempe. Siswa dapat memahami proses dan tahapan fermentasi tahu tempe dan pemasarannya. Kemudian untuk guru memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat mengembangkan diri. Mungkin saja nanti dari pembuatan tahu tempe ini ada inovasi-inovasi baru yang mungkin tercipta oleh peserta didik dari kerja observasi lapangan yang telah dilakukan. Kemudian kepala sekolah, guru dan orang tua dapat berkolaborasi dalam pembelajaran pada murid. Jadi bukan hanya guru, orang tua murid pun dilibatkan dalam kegiatan ini. Dan program ini dapat berjalan yang baik dengan keterlibatan semua komunitas sekolah, seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai pengarah, dan murid sebagai peserta dalam kegiatan. Kemudian guru mata pelajaran yang bersangkutan menjadi panitia
dan pelaksana kegiatan. Guru-guru terkait berdiskusi dan menelaah RPP yang terkait dengan materi pembelajaran. Guru-guru menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan yang akan dicapai oleh siswa, serta guru-guru atau perwakilan menyampaikan ide dan gagasan serta meminta persetujuan kepala sekolah. Jadi di dalam sebelum melaksanakan penjabaran rencana kegiatan ini tentunya ditelaah dulu RPP untuk pembelajaran pada peserta didik, serta tentunya untuk menanggung risiko-risiko hal yang akan terjadi, perlunya berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah ataupun langsung kepada pihak industri bagaimana prosedurnya. Karena kalau di dalam industri itu kan tentu ada dia menggunakan keselamatan kerjanya. Itu juga perlu dipahami dan dipelajari lebih lanjut. Oke, untuk eksekusinya mungkin guru melaksanakan kunjungan survei ke UMKM dan pelaku usaha yang ada di masyarakat sekitar. Jadi guru ini yang lebih berperan karena ini adalah kita tahu pada siswa SMP ini kalau dia diberi tanggung jawab seperti ini mungkin hasilnya nanti akan kurang maksimal karena kita tahu usianya itu masih menginjak remaja. Kemudian guru-guru terkait melakukan koordinasi dengan wali kelas terkait dengan menginformasikan kegiatan kepada orang tua sekaligus melibatkan orang tua untuk ikut serta dalam pendampingan. Jadi anak-anak nanti yang ikut di sini tentunya ada atas izin dari orang tua karena melakukan observasi ini tentunya juga ada nanti risiko-risiko yang akan terjadi yang untuk meminimalisir kejadian-kejadian itu pelibatan orang tua sangat diperlukan. Kemudian peserta didik melakukan observasi di lingkungan industri tahu tempe. Peserta didik membawa catatan. Nah, ini tidak kalah pentingnya adalah catatan khusus LKS yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi telah disiapkan beberapa instrumen oleh guru tentang pembelajaran fermentasi dari tahu dan tempe ini. Kemudian nanti pada akhirnya peserta didik membuat laporan kegiatan dan observasi yang mungkin nanti dipresentasikan di dalam kelas di depan teman-temannya. Ini masih dengan jabar rencana. Di dalam rencana itu tadi sambungannya adalah peserta didik mempresentasikan hasil observasi pengalaman belajarnya. Kemudian guru orang tua memastikan setiap anak berada dalam pengawasan. Guru dan siswa dipastikan tetap mematuhi protokol kesehatan karena ini dilaksanakan dalam masa pandemi, tentunya tetap mematuhi prokes yang telah ditetapkan. Semua aktivitas dari awal sampai akhir dan tiba sekolah didokumentasikan dengan baik, serta perwakilan guru dan siswa bersama pihak industri melakukan MOU untuk pembelajaran selanjutnya. Dan dalam eksekusinya itu di sini dibagi beberapa kepanitiaan ya, dalam seksi acara ini nanti saya langsung ke ini saya sendiri Pak Ropi dan Bu Murita, kemudian pengarahnya adalah Dewan Guru yang dikoordinir oleh Pak Hatta, penanggung jawab yaitu Bu Kasmawati selaku kepala sekolah, kemudian seksi konsumsi Bu Lia serta ketua komitenya Bapak Irwan Julhadi. Di seksi transportasi dan perlengkapan Pak Jawandri dan Pak Ayatul Hidayat. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan kami dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bukas atau Pak Hatta. Pak Yatul, Pak. Oh iya Pak Hayatul. Ya, kalau menurut daftar saya Pak, ini saya menanggapi materi yang diberikan kelompok Pak Ropi ini sudah bagus.
tentang tata letaknya, PowerPoint-nya sudah bagus dan materinya sesuai dengan kajian. Cuman saya ini apakah saya belum ngerti ya atau belum paham? Ini mungkin bagian dari menanggapi ya Pak ya tentang program sekolah ini kan dijadikan program sekolah rencananya ini Pak Robi. Dijadikan program sekolah kan untuk kedepannya, tapi kan tidak melibatkan semua mata pelajaran gitu. Ya kan, kalau maksudnya kita buatkan program dijadikan program sekolah gitu. Jadi atas nama pihak sekolah. Kalau ini kan saya melihat ini kan hanya bermata pelajaran saja gitu. Apa tadi prakarya dan sebagainya. Itu mungkin Pak tanggapan dari saya atau mohon penjelasannya dari kelompok Pak Robi, kelompok 3. Ya, silakan Pak Yatul. Apa yang mau ditanya Pak Yatul? Silakan Pak Yatul, silakan. Makasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mau menanya mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3, kelompok Pak Robi dan kawan-kawan, yang mana dalam pembelajaran pembuatan tahu tempe itu kan pergi ke tempat industri, industri UMKM, di mana tadi bukan sudah menanggapi juga kan berkaitan dengan program sekolah. Program sekolah di masa pandemi ini, sedangkan kita mengetahui bahwa anak-anak sampai saat ini khususnya di Kota Pekanbaru kan tetap belajar dari rumah. Sedangkan tadi sudah disampaikan kita anak-anak kan dibawa ke suatu tempat dengan izin orang tua tentunya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Bagaimana teknisnya dalam, sedangkan kita mengetahui bahwa dalam kondisi pandemi tetap mengikuti protokol kesehatan. Apakah memang harus dilaksanakan secara luring atau ada semacam kolaborasi, misalnya kolaborasi apakah secara virtual, teknisnya bagaimana pelaksananya agar program yang akan direncanakan ini dapat berjalan dengan baik, mengingat kondisi kita kan masih pandemi COVID dan dikaitkan dengan antar mata pelajaran tadi, ada dikaitkan dengan pelajaran IPA, ada dikaitkan dengan pelajaran prakarya, dan mata pelajaran lain yang bagaimana teknis pelaksananya. Itu saja Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jawan. 5 menit. Pak Jawandri jawab. Oke, baik Pak. Ya. Ya. Terima kasih tanggapannya dan juga pertanyaannya dari Lukas dan Pak Ayatul ya. Pertanyaan yang baik sekali. Ya. Oke, mencoba menanggapi. Boleh di-mute dulu Pak Ayat, agak berat suaranya Pak. Oke. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi ini memang tantangan gitu ya, ketika mencoba membuat program ini, bahwa sebenarnya pembelajaran itu kan harus bermakna ya, gitu ya, dan berpihak kepada siswa gitu. Memang kondisinya kalau kita lihat di kondisi sekarang ini, memang Pekanbaru lagi zona merah gitu ya. Tapi ke depan kan kita optimis ya. Ke depan itu pandemi ini akan menjadi apa ya? Kita harus berdamai dengan kondisi sekarang gitu. Artinya akan banyak cara-cara yang harus kita lakukan, kita upayakan supaya pembelajaran tetap bisa berlangsung dengan baik, seperti itu ya. Jadi berdamai dengan pandemi sekarang, ya tetap pembelajaran itu bisa bermakna.
Ya, menanggapi tentang itu tadi, pertanyaan itu tadi ya, bahwa yang pertama itu pembelajaran ini sangat kontekstual dan ada di lingkungan kita, gitu ya, dan bisa kita lihat yang pertama itu dari sasarannya dulu ya. Kenapa berbagai mata pelajaran? Gitu. Karena terkadang kan pembelajaran itu terfokus gitu ya, terkotak-kotak gitu ya, seolah-olah terkotak-kotak gitu ya, dan kadang hanya sebatas teori gitu. Nah, padahal di sini ada yang bisa dilihat oleh di lingkungan sekolah itu, yang dekat dengan sekolah itu, yang bisa dilihat secara langsung gitu ya. Bagaimana prosesnya, bioteknologinya, itu kan berkaitan dengan IPA. Gitu. Kewirausahaan dan prakarya bisa nanti berkaitan juga dengan IPS, gitu. Karena di IPS itu ada belajar ekonomi. Gitu. Begitu juga nanti dengan bahasa Indonesia, dia bisa membuat laporan yang nyata, bukan yang bayangan gitu ya. Tapi yang nyata nanti dibuat laporannya dengan baik dan bisa dilihat dikerjakan mereka dengan baik dan dipresentasikan gitu ya. Jadi itu yang sangat mendasar di sini, ini sangat baik dikemas gitu ya, dan sebenarnya bukan hanya ke industri tahu tempe kalau bisa gitu, tapi bisa ke yang lainnya juga seperti itu. Itu untuk menanggapi yang pertama. Kemudian untuk yang kedua mengenai teknisnya, kalau di masa pandemi ini memang pasti perdebatan gitu. Sebelum diajukan aja nanti ke kepala sekolah, pasti kepala sekolah udah mikir 2 kali gitu ya, mungkin berkali-kali berpikirnya gitu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang gitu ya, bukan berarti kan kita tidak bisa melakukan kunjungan atau observasi gitu ya. Nah, yang pertama itu kami di sini dari perencanaan ini menganggap bahwa ini sebenarnya sudah mengarah ke, walaupun pandemi tapi mengarah yang sudah lebih baik seperti itu kondisinya, bukan kayak sekarang gitu ya. Nah, untuk teknisnya, memang di sini kami akan bekerja sama dan memastikan gitu. Ada tadi kan koordinasi antara guru mata pelajaran dengan wali kelas gitu. Jadi wali kelas mengomunikasikan langsung kepada setiap orang tua gitu, bagaimana tanggapannya. Gitu. Jadi untuk teknisnya memang orang tua bisa ikut gitu. Jadi bisa memfasilitasi anaknya juga gitu. Nah, memang agak banyak yang harus didetailkan lagi kalau untuk teknisnya nanti yang bisa dilaksanakan di lapangan gitu. Kalau dalam bayangan kami, dalam rancangan kami, ini nanti setiap anak itu ikut ke sana dan nanti didampingi oleh guru, itu seperti ada tadi pembagian seksi-seksinya. Kalau bayangan kami seperti itu Pak Ayatul, supaya nanti anak-anak betul-betul bisa melihat proses itu, gitu ya. Kemudian melakukan pengamatannya dan melaporkannya. Tapi karena ini masih pandemi kan kita tetap mencoba gitu ya, bagaimana kira-kira nanti ke depan setelah pandemi ini pun mudah-mudahan gitu ya, ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Jawandri. PowerPoint-nya bagus tuh. Kayaknya saya belum punya ilmu sampai sejauh itu loh. Ya. Itu kalau nggak salah tadi tuh PowerPoint yang nomor 3 ya. Coba Pak Rofi buka tuh PowerPoint yang nomor 3 tuh, yang ada lingkaran, yang bacanya di dalam lingkaran tuh. Oh, bagus sekali tuh. Ya, yang dalam lingkaran itu. Tadi saya tuh mau potret tapi ketinggalan. Begitu saya mau foto sudah berpindah dia gitu. Itu bagus sekali ya. Coba Pak Rofi tayangkan tuh PowerPoint yang slide yang ada lingkarannya. Ya, terus ya ke bawah. Ya, terus. Ini Pak. Ya ini nih. Wah, ini bagus sekali. Wah. Saya potret dulu ya. Potret dulu. Boleh. Ya, saya potret dulu. Ya. Saya masukkan lagi. Oke, nah nih ya, baik. Saya kira untuk Filenya aja minta Pak. Nanti dikirim sama Pak Pak Budi. Itu lebih tinggi dari saya. Itu Waduh, Pak Budi ya. Merendah aja. Guru TIK kok dilawat. Kurang kerjaan. Itu Pak Jawan yang buat aja Pak. Kalah. Ya, baik. Terkait dengan pembahasan substansinya saya kira sudah mengena ya, sudah pas ya. Nah sekarang
dengan penguatan dari apa yang sudah diberikan oleh Pak Janotri ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jawantri. Nah tadi Bukas tadi kan nanyanya begini nih. Ini programnya kok bukan program sekolah gitu ya. Ini kok ke guru. Nah jadi gini Pak Bu. Program sekolah itu kalau dilihat dari besarannya kan ada manajerial, ada supervisi, ada akademik, ada non-akademik. Nah kan gitu ya, semua itu ada di sekolah ya. Manajerial, kemudian supervisi, kemudian akademik, non-akademik. Ada intra, ada ekstra, kan gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan 3 aspek yang lalu kita pelajari, ada yang kegiatan rutin, ada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan protokol, kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bahkan nanti kita sebagai seorang guru pun harus bisa menganalisis sumber daya apa yang ada di sekolah kita untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat loh 7 video yang kemarin di-share waktu di eksplorasi konsep ya. Nah, di sana kan beraneka ragam itu. Ada program ke sekolah, ada yang ke pembelajaran, ada yang ke perpustakaan, ada yang taman lingkungan bermain, kan gitu ya. Nah, jadi jawabannya Bu Kas bisa. Dan ke depan memang harapannya kita sebagai guru harus memulai, walaupun mungkin sekolah kita belum. Tapi harapannya sekolah, baik itu kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, semuanya harus melakukan tahapan 5D itu ketika